Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesona Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan bahas senapan angin Predator ya. Ini senapan angin Predator full CNC. Untuk spesifikasinya kita akan ulas satu persatu, dari mulai belakang sampai ke depan. Ujung pucuk laras pun kita akan ulas ya. Dan untuk akurasinya seperti apa, terus untuk FPS-nya seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Makanya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya, biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu, seperti itu ya. Dan ini kita akan ulas dari mulai akurasi pertama ya, akurasi, terus FPS, terus tembakannya mampu berapa kali tembakan. Nah, ini kita akan ke lapangan tembaknya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita akan ke lapangan tembak, dan ini untuk speknya kita ulas ntar setelah kita ke lapangan tembaknya. Oke, langsung kita ke lapangan tembaknya. Oke, ini kita akan tes ya untuk akurasinya. Ini senapan angin bocah Predator full CNC. Ini kita tembakan pertama ya, kita hidupkan. Oke, yang dimoncam sudah hidup. Cepat sekali ya, satu kali tembakan. Kena dikit saja kawan, kok goyang-goyangnya dikit ya. Ini kita coba tambahin lagi. Oke, yang kedua kalinya. Ketiga kalinya. Empat kalinya ya. Lima kali. Oke, sudah cukup ya. Ini kita perkecilkan untuk zoomnya yang di sini ya. Ini oke, kita perlihatkan untuk yang di sana. Ini ya untuk barangnya. Ini senapan angin bocah Predator full CNC dari ZXX ini ya. Nah, ini untuk jarak akurasi tadi di sana. Nah, itu kita zoom. Nah, itu ya. Ini sudah full zoomnya. Nah, itu kelihatan itu ya yang di tengah itu. Untuk jarak akurasinya sekitaran 45 meter. Nah, itu. Dan ini untuk peluru yang cocok tadi kita pakainya Hercules. Kalau mau lebih bagus lagi untuk diakurasinya bisa pakai peluru kayak slug dan lain-lain. Nah, ini ya untuk apa namanya, gansel kongkang bisa kanan kiri, tarikan juga bisa kanan kiri ya. Cukup oke sekali. Ini kita lanjut ke tes FPS-nya. Jadi untuk FPS-nya mampu berapa, kita lanjut ke FPS-nya ya. Ini kita matikan dulu untuk yang di HP. Oke, yang di HP sudah kita matikan. Ini kita untuk FPS-nya mampu berapa, dan untuk tembakannya mampu berapa kali tembakan, kita akan bahas di video ini ya. Jadi ini kita lanjut ke FPS-nya. FPS-nya mampu berapa kali, bukan mampu berapa kali ya, mampu berapa untuk FPS-nya. Entah di 800, entah di 900, kita coba aja untuk tes FPS-nya. Oke, lanjut ke FPS-nya. Oke, ini kita akan uji tes FPS-nya mampu berapa. Untuk krononya kita coba tembakan pertama 990, cukup oke sekali. Tembakan kedua sampai 1000 kawan. 10, 11 itu berarti ya 1000 ya. 1000 nyampe 1000. Coba tambahin lagi. Rata-rata di berapa? 1000 ya. Wis, FPS-nya cukup keras. Rata-ratanya di 1000. Oke. 1001. Oke, berarti untuk rata-rata tembakannya di 1000 ya. Tadi untuk powernya
Nah, ini kita pakai setelan power yang cukup lumayan keras gitu. Jadi untuk setelan powernya tadi kita emang agak lumayan keras ya. Terus untuk di tekanan angin tadi kita di tekanan angin 2000 dan ini masih di 1900. Nah, ini mampu berapa kali tembakan? Nah, ini kita coba di 5 peluru ya. Kita 5 peluru. Ini dari tekanan angin 1900. Ini berapa kali tembakan? Kita coba ya. Oke, 1 kali tembakan, tambah lagi. 2 kali tembakan. 3 kali tembakan. 4 kali tembakan. 5 kali tembakan. 5 kali tembakan turun 1 strip berarti 100 PSI. Nah, itu dia mampu di 5 kali tembakan. Berarti per kali tembakan itu mampu di 20 PSI. Ya, 20 PSI itu per tembakannya, per 1 kali tembakan, gitu kawan. Ini cukup lumayan irit, gak terlalu boros, tapi untuk powernya nyampe di 1000. Cukup oke sekali. Karena untuk senapan angin ini dia ada tambahan power plenumnya juga. Ini ya. Oke, seperti apa untuk spesifikasinya akan kita jelaskan di sana lagi. Oke, seperti itu ya untuk tes akurasinya dan seperti itu untuk FPS-nya. Untuk FPS-nya cukup keras ya karena mampu di 1000 untuk FPS-nya. Dan untuk senapan angin ini cukup oke sekali, cukup keren sekali. Dan untuk di bagian belakang sampai ke ujung depan pucuk laras ini cukup mantap. Dan untuk speknya kita akan bahas satu persatu, kita akan ulas satu persatu biar kawan-kawan lebih jelas lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas yang seperti apa. Seperti itu ya. Jadi kita akan dari belakang sampai ke ujung pucuk laras. Oke, dari belakang kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bahu. Untuk sandaran bahu ini supaya pas kita nembak itu tidak sakit di bagian bahu kita ya. Makanya kita ada lapisi dengan sandaran bahu. Dan untuk senapan angin ini popor juga bisa maju dan mundur. Nah, ini popornya bisa maju dan mundur. Dan untuk setelan power juga ada di sini ya. Ini juga bisa kita setting untuk powernya. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan hewan buruan kita. Hewan buruannya apa bisa kita settingkan lewat setelan power di belakang sini. Oke. Dan untuk di bagian pegangannya ini kita menggunakan jenis grip ori. Gripnya ini ori, ini cukup oke, nyaman untuk dipegang, nyaman untuk digunakan ya, untuk di bagian gripnya. Dan untuk di bautnya, ini bautnya sudah hampir keseluruhan sudah pakai stainless dan ini cukup oke sekali. Nah, ini untuk tarikannya kita menggunakan jenis tarikan seat lever ya, tarikan seat lever yang cukup lumayan ringan, halus, karena untuk senapan angin ini sudah full CNC. Untuk di bagian dudukan teleskopnya kita pakai rail mountingnya OD22 ya. Jadi untuk rail mountingnya ini kita OD22 atau biasa kita sebut itu pikat ini, gitu kawan. Jadi ini dia lebih besar, jadi dia lebih kuat seperti itu ya. Dan untuk di bagian magazin juga bisa kita isi magazin 14 kron atau 14 peluru. Dan ini untuk tembakannya cukup lumayan irit ya, karena untuk tembakannya tadi per kali tembakan itu di 20 PSI. Nah, untuk per kali tembakan ya. Jadi cukup irit untuk di anginnya. Sedangkan kita isi angin di 2700 PSI, 2800. Nah, itu sampai ke 1500 cukup banyak ya, berarti cukup banyak, cukup mampu untuk dibuat tembak seharian. Oke, untuk di bagian chamber ini ya, chambernya kita pembuatan sudah pakai CNC luar dan dalamnya. Jadi luarnya ini pakai CNC,
dalamnya pun juga pakai CNC. Yang disebut CNC itu ya kita pembuatan sudah pakai mesin semua gitu kawan. Jadi tidak ada campur tangannya manusia. Otomatis dia tingkat kepresisian itu sangat terjamin sekali ya, dari mulai drat untuk grafiren dan lain-lain ini sudah pakai CNC semua. Jadi dia lebih presisi, tidak ada kekurangan dan kelebihannya gitu kawan. Tapi untuk senapan angin ini pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi untuk kekurangannya, senapan angin ini tidak bisa kita pasangin visir ya. Otomatis kalau senapan angin PCP ini tidak bisa kita pasangin visir karena ya dia emang tidak support ya untuk dipasang visir, karena dia ada serombong, dan serombongnya ini kalau kita pasangin visir itu tidak bisa langsung paten kayak di senapan angin kayak gejluk, PCP Jawa kayak gitu, pasti ada perbedaan gitu kawan. Dan ini dia sistemnya main kayak drat. Kalau untuk PCP Jawa kayak gitu kan dia mainnya di patrian gitu ya, jadi dia paten. Kalau yang ini senapan angin kayak PCP Predator, Bocap FX dan lain-lain itu emang tidak bisa dipasangin visir karena dia sistemnya bisa dilepas semua gitu ya. Dan ini untuk senapannya, laras kita menggunakan jenis laras baja, panjangnya di 60 cm, alurnya pakai alur 12, OD-nya pakai OD 14 untuk di senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini dia sudah pakai power plenum ya, makanya dia untuk power cukup oke, cukup keras karena dia sudah pakai power plenum di sini ya, ini ya. Kotak di sini ini namanya power plenum, yaitu tambahan ruang ledaknya. Kalau kita mau tambahin lagi itu juga bisa karena dia sistemnya ini sudah nempel di chamber gitu. Ada nempel di chamber. Kalau kita mau tambahan lagi untuk yang model bulat seperti yang di adaptor ini itu juga bisa gitu kawan. Kalau mau tambahin regul lagi, tambahin power plenum lagi, tambahin regul lagi, itu juga bisa untuk di senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini kalau kita mau tambahin regul itu tidak menghilangkan untuk outputnya, karena untuk outputnya bisa kita lihat manometer yang di bagian bawah. Untuk manometernya emang sengaja kita ditaruh di bagian chamber biar kalau kita mau tambah regul atau penyetabil anginnya itu dia tidak menghilangkan untuk outputnya. Jadi berapa kali tembakan berapa kali ini ya untuk tembakannya itu, nah itu berapa PSI per kali tembakan itu biar tidak hilang, itu kita ada yang di bagian chamber seperti itu. Dan untuk di senapan angin ini tabungnya kita menggunakan jenis tabung Venom dengan kapasitas angin aman di 2800 PSI untuk maksimalnya ngisi angin di segitu ya. Jadi untuk anginnya maksimal isinya di 2700-2800. Nah, kalau sudah mencapai ke 1000 atau 1500 usahakan diisi kembali supaya tidak terjadi seperti kebocoran lewat laras, kebocoran lewat valve dan lain sebagainya gitu ya. Untuk trigger dari senapan angin ini sudah menggunakan jenis trigger match. Jadi kita mau setting ringan, mau setting yang keras pun juga bisa untuk di senapan angin ini. Untuk cancel kongkangnya bisa taruh sebelah kiri, bisa taruh sebelah kanan. Sama juga dengan tarikan seat levernya. Seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini mau pasang bipod pun juga bisa, pasang tripod pun juga bisa. Dan di sini juga sudah ada serombongnya atau pengaman larasnya ya. Pengaman larasnya OD22 dengan bahan dural ya. Terus untuk cincin juga sudah ada di sini. Cincin ini fungsinya ya supaya pas kita nembak itu tidak ada goyangan, tidak ada goyangan, tidak ada getaran di bagian laras. Nah ini kita sudah lengkapi dengan cincin gitu ya. Ini cukup oke sekali untuk senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini untuk harganya cukup di 3.400.000 rupiah saja. Itu sudah termasuk dengan kelengkapannya. Ada peredam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, single shoot dan juga STKS. Dan tentunya kita kasih tasnya juga gitu ya. Jadi untuk harga segitu belum termasuk dengan ongkos kirimnya. Kalau mau dengan ongkos kirimnya harus tambah lagi karena untuk ongkos kirim itu menyesuaikan dengan wilayahnya. Jadi wilayahnya mana itu bisa kita sesuaikan dengan ongkos kirimnya seperti itu ya. Jadi cara pemesanan di kami bisa melalui COD dan juga transfer langsung. Tinggal kawan-kawan hubungi ke nomor WA admin yang sudah tertera. Cara pemesanannya langsung ke admin saja. Seperti itu ya. Oke.
Seperti itu untuk spesifikasi dari senapan angin Predator full CNC dari ZXX. Nah, ini sudah kita bahas, kita udah bahas untuk akurasinya, sudah FPS-nya dan lain-lain, dan itu cukup membantu untuk kawan-kawan untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas yang seperti apa. Seperti itu ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.